Oke, salam jumpa kembali di kelas akuntansi ini. Kita masih di chapter pertama, namun sudah di sesi ketiga. Jika di sesi kedua kita belajar terkait persamaan dasar akuntansi, maka di sesi ketiga ini kita akan berlatih soal terkait persamaan dasar akuntansi tersebut. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai materi pada kesempatan kali ini, seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share, dan sekaligus subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Kita mulai saja materi pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan penjumlahan dari liabilities ditambah dengan owner's equity. Dan persamaan dasar akuntansi ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau dalam sesi sebelumnya kita mengetahui bahwa owner's equity bisa dijabarkan menjadi penambahan owner's capital dan dikurangi dengan owner's drawing ditambah revenue dan dikurangi expense. Maka dalam kesempatan kali ini kita juga akan menjabarkan pada sisi aset dan liabilitas. Tentu saja penjabaran pada sisi aset dan liabilitas disesuaikan dengan kebutuhan tergantung dengan kondisi yang ada. Dalam kesempatan kali ini kita akan menjabarkan atau mendetailkan aset, yaitu aset terdiri dari cash atau cash dan akun receivable dan supplies, dan terakhir yaitu equipment. Sedangkan liabilities kita akan menggunakan account payable untuk mengganti akun liabilities. Sehingga dari kebutuhan ini persamaan akuntansinya akan berubah menjadi cash ditambah dengan account receivable ditambah supplies ditambah equipment sama dengan account payable ditambah owner's capital dikurangi owner's drawing ditambah revenue dan dikurangi expense. Dari persamaan akuntansi yang sudah didetailkan ini dan sudah dijabarkan ini, kita akan berlatih soal, yaitu soalnya sebagai berikut. Di sini dicontohkan Mas Karim, yaitu seseorang yang bernama Mas Karim, memutuskan untuk memulai sebuah bisnis atau perusahaan pengembangan aplikasi smartphone yang ia beri nama PT Yukjek. Pada 1 September 2020, dia menginvestasikan 15.000 sini dalam ribuan berarti 15 juta. Namun untuk meringkasnya kita menyebutkan atau menominalkan sebagai 15.000 uang tunai dalam bisnis ini. Transaksi ini sama-sama meningkatkan pada sisi aset dan ekuitas pemilik. Dari contoh soal ini, dari transaksi yang pertama ini, kita akan masukkan transaksi ini ke dalam persamaan akuntansi. Mas Karim menginvestasikan sebesar Rp15.000 ke dalam perusahaan, sehingga dari transaksi ini kita masukkan 15.000 pada akun kas ditambah 15.000. Kemudian tentu saja karena ini adalah termasuk transaksi investasi yang dilakukan oleh pemilik, maka kita masukkan juga atau kita catat juga pada sisi owner's capital sebesar 15.000. Nah, itulah cara kita mencatat transaksi dan memasukkannya ke dalam persamaan akuntansi. Kita telah mencatat untuk transaksi nomor 1, yaitu investasi oleh pemilik. Kemudian kita beranjak pada transaksi nomor 2, yaitu pembelian peralatan secara tunai. Di sini dijelaskan bahwa PT Yukjek membeli komputer sebesar 7.000 secara tunai. Membeli komputer secara tunai berarti perusahaan telah mengeluarkan uang sebesar 7.000. Maka kita
mencatatnya sebagai pengurangan pada sisi kas dan penambahan pada item atau akun equipment. Transaksi kedua telah dicatat, maka kita beranjak pada transaksi ketiga. PT Yukjek membeli perlengkapan senilai 1.600. Penjual membolehkan PT Yukjek membayar bulan depan, atau dalam istilahnya PT Yukjek membeli perlengkapan secara kredit. Membeli perlengkapan senilai 1.600 berarti terjadi penambahan pada sisi supplies atau perlengkapan, yaitu 1.600. Dan karena ini adalah transaksi kredit, maka PT Yukjek mencatatnya di akun payable sebesar 1.600. Akun payable artinya adalah utang atau utang usaha. Kemudian transaksi keempat. PT Yukjek menerima uang sebesar 1.200 dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Menerima uang tentu saja penambahan pada sisi kas, sedangkan uang tersebut merupakan imbalan jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Ini adalah diakui oleh PT Yukjek sebagai pendapatan atau revenue. Maka kita mencatatnya yaitu penjumlahan pada sisi kas sebesar 1.200 dan penambahan sebesar 1.200 juga pada sisi revenue. Kita lanjut ke transaksi kelima. PT Yukjek menerima tagihan sebesar 250 dari koran kota untuk pemasangan iklan di koran tersebut, namun pembayarannya ditunda. Di sini PT Yukjek telah menggunakan jasa iklan dari koran kota dan jasa iklan tersebut masih berupa hutang dan tagihannya sebesar 250, sehingga kita mencatatnya yaitu pada sisi expense kita akui expense sebesar 250, kemudian kita juga akui account payable sebesar 250. Transaksi keenam, PT Yukjek telah mengerjakan proyek senilai 3.500. Pelanggan membayar sebesar 1.500, sehingga otomatis sisanya yaitu 2.000 dicatat sebagai piutang oleh PT Yukjek. Cara mencatatnya yaitu karena telah diterima uang secara tunai sebesar 1.500, maka kita akui penambahan pada sisi kas. Dan sisanya masih belum diterima, kita akui sebagai piutang bagi PT Yukjek. Karena itu adalah pendapatan dari proyek yang telah dilakukan oleh PT Yukjek, maka PT Yukjek mencatatnya juga sebesar 3.500 pada sisi revenue. Untuk transaksi ketujuh, PT Yukjek membayar beban-beban perusahaan yang terjadi di bulan September secara tunai, yaitu sewa kantor sebesar 600, upah karyawan sebesar 900, dan utilities sebesar 200. Jadi di sini ada 3 beban, masing-masing 600, 900, dan 200 kita akui sebagai expense. Keseluruhan beban ini jumlahnya yaitu 1.700. Nah, 1.700 ini PT Yukjek telah membayarnya secara tunai, yaitu 1.700, maka kita mengakui pengurangan kas sebesar 1.700. Transaksi ke-8, PT Yukjek membayar sebagian tagihan atau utang kepada koran kota sebesar 250. PT Yukjek sebelumnya di transaksi kelima mencatat tagihan tersebut pada account payable. Transaksi kelima, PT Yukjek mencatat account payable sebesar 250. Kemudian pada transaksi ke-8 ini account payable itu dibayar. Jadi dengan membayar utang, maka PT Yukjek mengakui pengurangan kas sebesar 250. Karena membayar utang, maka utangnya juga kita kurangi sebesar 250. Sehingga utang 250 pada transaksi kelima menjadi 0. Kemudian untuk transaksi ke-9, PT Yukjek menerima uang sebesar 600
dari pelanggan atas tagihan yang sebelumnya diakui sebagai piutang pada transaksi ke-6. Pada transaksi ke-6, di sini ada piutang sebesar 2.000. Kemudian di transaksi ke-9 ini pelanggan membayar sebagian, yaitu sebesar 600 kepada PT Yukjek. Sehingga kita mencatatnya sebagai berikut. Penambahan kas sebesar 600 dan pengurangan pada account receivable sebesar 600 juga. Kemudian terakhir pada transaksi ke-10, Mas Karim mengambil uang sebesar 1.300 dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, karena ini adalah penarikan oleh pemilik, maka kita akui sebagai owner's drawing sebesar 1.300 dan pengurangan pada sisi kas sebesar 1.300. Setelah transaksi-transaksi pada periode tertentu telah kita catat, maka yang kita lakukan berikutnya yaitu mengikhtisarkan atau merangkum transaksi tersebut, yaitu menjumlahkan berapa saldonya atau berapa jumlah masing-masing item, yaitu berapa jumlah untuk kas, berapa jumlah untuk account receivable, dan seterusnya hingga expense. Kita jumlahkan saja di sini. Kita dapatkan angka-angkanya, yaitu kas sebesar 8.050, account receivable sebesar 1.400, dan supplies hanya ada satu, kita turunkan saja sini 1.600. Equipment juga 7.000. Sedangkan account payable ada 3 item, yaitu 1.600 ditambah 250 dikurangi 250. Di sini 250 ini bisa saling menghilangkan, atau kita hilangkan saja 250 sehingga turun 1.600. Owner's capital hanya ada satu transaksi, yaitu 15.000. Owner's drawing juga 1.300 dan revenue sebesar 4.700. Expense secara keseluruhan yaitu 1.950. Nah, inilah 10 transaksi yang kita catat dan kita ikhtisarkan, dan kita dapatkan masing-masing berapa saldo untuk tiap-tiap item. Untuk melakukan check dan recheck, yang perlu kita lakukan berikutnya yaitu menjumlahkan berapa sisi aset dan berapa sisi liabilitas ditambah dengan owner's equity, atau dalam kata lain, berapakah jumlah untuk sisi di sebelah kiri dan berapakah jumlah untuk di sisi sebelah kanan. Kita jumlahkan 8.050 ditambah 1.400 ditambah 1.600 dan ditambah 7.000, yaitu kita dapatkan 18.050. Sedangkan di sisi kanan, liabilitas ditambah owner's equity, kita tambahkan 1.600 ditambah 15.000 dikurangi 1.300 ditambah 4.700 dikurangi 1.950. Jangan lupa di sini ada tanda negatif untuk owner's drawing dan expense. Dari penambahan ini kita dapatkan angka yaitu 18.050. Sehingga sisi kiri dan sisi kanan jumlahnya sama. Dari contoh soal yang telah kita kerjakan, kita dapat bisa menyimpulkan bahwa setiap transaksi dianalisis dalam hal pengaruhnya terhadap yang pertama, 3 komponen persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, apakah transaksi tersebut menambah atau mengurangi aset, menambah atau mengurangi liabilitas, dan menambah atau mengurangi ekuitas? Dan dari transaksi yang ada, kita tentukan atau kita identifikasi item yang spesifik untuk transaksi tersebut. Apabila dia masuk ke aset, dia termasuk ke item kas, account receivable, supplies,
equipment, dan lain-lain. Begitu juga ketika transaksi tersebut mempengaruhi di sisi liabilitas, apakah dia termasuk account payable, notes payable, dan lain-lain. Dan terakhir, apabila transaksi tersebut mempengaruhi pada sisi ekuitas, kita harus tentukan apakah itu termasuk penarikan pemilik, investasi, pendapatan, atau expense. Dan yang kedua, setiap transaksi apabila telah dicatat, maka harus dipastikan kedua sisi persamaan harus selalu sama, yaitu pada sisi aset harus sama dengan penjumlahan dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Untuk lebih mantap lagi memahami persamaan akuntansi, kita akan berlatih soal kembali. Di sini soal yang kedua, yaitu transaksi yang dilakukan oleh sebuah firma bernama Audito dan Rekan, yaitu sebuah kantor akuntan publik, untuk bulan Agustus adalah sebagaimana di bawah ini. Yang diperintahkan di sini yaitu siapkan tabel untuk menganalisis efek dari transaksi ini pada persamaan akuntansi. Angka-angka di bawah ini merupakan dalam ribuan. Ada 5 transaksi, kemudian kita kerjakan lagi sebagaimana latihan yang sebelumnya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita siapkan kembali persamaan akuntansinya sesuai dengan kebutuhan, dan kita mulai untuk transaksi yang pertama. Pemilik menginvestasikan uang sebesar 25.000 ke dalam perusahaan Audito dan Rekan. Dari transaksi ini jelas sekali bahwa ini adalah investasi oleh pemilik, sehingga kita akui 25.000 itu sebagai penambahan pada sisi kas dan juga penambahan dari sisi owner's capital. Cara mencatatnya seperti ini. Kemudian kita ke transaksi kedua. Audito dan Rekan membeli peralatan kantor sebesar 7.000 secara kredit. Membeli secara kredit berarti kita akui sebagai account payable sebesar 7.000 dan peralatan atau equipment mengalami kenaikan sebesar 7.000. Cara mencatatnya seperti ini. Untuk transaksi ketiga, Audito dan Rekan menerima uang sebesar 8.000 atas imbal jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Menerima uang sebesar 8.000 berarti penambahan pada sisi kas. Karena uang sebesar 8.000 itu didapatkan atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan, kita akui sebagai revenue, yaitu sebesar 8.000. Cara mencatatnya seperti ini. Kemudian pada transaksi keempat, Audito dan Rekan membayar 850 untuk sewa kantor bulan ini. Sewa berarti masuk kepada expense, dan membayar sewa berarti mengurangi kas sebesar 850. Cara mencatatnya yaitu minus 850, dan kita akui sebesar 850 juga pada sisi expense. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu pemilik menarik uang sebesar 1.000 untuk keperluan pribadi. Ini adalah owner's drawing, sehingga kita mencatatnya pengurangan pada sisi kas sebesar 1.000 dan kita akui owner's drawing sebesar 1.000. Dan seperti biasa kita jumlahkan untuk masing-masing item sehingga kita dapatkan angka-angkanya sebagai berikut. Dan untuk mengeceknya kita jumlahkan pada sisi aset atau pada sisi kiri, dan kita jumlahkan juga untuk sisi liabilitas ditambah dengan owner's equity atau untuk sisi kanan, apakah sama atau tidak. Di sini untuk sisi aset yaitu kita dapatkan 38.150 hasil penjumlahan dari 31.150 ditambah 7.000. Kemudian untuk sisi kanan, liabilitas dan owner's equity kita dapatkan angkanya yaitu 38.150. Dari sini kita bisa pastikan bahwa apa yang telah kita catat dalam persamaan akuntansi telah benar. Nah, itulah latihan soal terkait persamaan akuntansi. Dari 2 latihan soal tersebut, semoga kalian mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait persamaan akuntansi. Namun apabila
masih ada pertanyaan atau beberapa hal yang belum kalian pahami, silahkan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga klik tombol like, share, dan subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Oke, sekian materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar.